Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan sama-sama, ku hidup karena percaya. Katakan, Kau yang berjanji. Amin. Seluruh pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku katakan dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima
kemenangan darimu, Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi katakan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat saja katakan pujian ini dengan iman. Aku punya Tuhan yang dan sanggup, imanku bersepakat, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi. Imanku bersepakat, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah malam hari ini Engkau berbicara banyak hal kepada kami sehingga kami semakin bijaksana dan cerdas di dalam menjalani kehidupan dan hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan malam hari ini adalah kenapa banyak orang menolong orang lain tetapi hidupnya menjadi susah. Apa yang salah? Mari kita belajar firman Tuhan. Saudara, saya sering sekali memakai ayat firman Tuhan ini di dalam khotbah saya karena firman ini adalah firman yang sangat favorit bagi saya. Di dalam Amsal 2 ayat 11 berkata begini, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Bahkan kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa kebijaksanaan dan kepandaian itu seperti seseorang yang selalu mengawasi kamu untuk memastikan kamu selamat. Nah, ini yang seringkali kita abaikan. Suatu saat saya mendengar sebuah wawancara seorang ibu yang menelpon untuk konseling kepada seseorang. Karena dia di dalam pergumulan yang berat. Ibu ini dalam keadaan sakit, dia sudah umur 60 tahun. Dia selama ini tidak menikah karena dia bekerja sebagai TKW, sudah bekerja selama sekitar 30 tahun. Selama dia bekerja, dia selalu mengirimkan uangnya untuk keluarganya, untuk orang tuanya, untuk adik-adiknya. Bahkan, dan dia berkata tidak mau menikah karena dia ingin membiayai keluarganya supaya semuanya makmur, tidak miskin seperti dulunya. Dan dia selalu mengirimkan uang untuk orang tuanya, untuk adik-adiknya, semua supaya mereka semua punya kehidupan yang makmur. Bahkan setelah adik-adiknya sudah menikah, dia tetap mengirimkan uang untuk mereka. Adik-adiknya ada yang punya rumah, sampai kemudian waktu dia sudah mulai umur 60 tahun, dia sakit sehingga dia harus pulang ke Indonesia. Pada waktu dia sakit, dia berharap bahwa keluarganya akan menampung dia. Tetapi tidak seorang pun yang mau menampung dia.
karena semua orang telah menikah. Demikian juga dengan orang tuanya, karena orang tuanya sekarang sudah meninggal. Dan orang ini berkata, saya sakit, saya tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya apapun, karena selama ini uangnya dia kirimkan untuk keluarganya. Nah, yang salah siapa? Seringkali kita berkata begini, kan kita berbuat baik. Kalau saudara belum pernah mendengarkan khotbah saya, saudara dengar khotbah saya tentang berbuat baik pun perlu hikmat. Saudara, Tuhan mengajar kita memberi. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Tetapi kalau kamu menabur kebodohan, kamu juga akan menuai kebodohan. Kamu menuai dari hasil kebodohanmu. Sampai orang yang dia konseling ini, dia itu tanya. Karena orang ini konseling lewat telepon. Dan yang di telepon ini bertanya, kenapa ibu tidak pernah menyimpan uang untuk ibu sendiri? Dia berkata, karena saya mengasihi mereka. Saya tidak memikirkan diri saya sendiri. Dia kirimkan semua kepada keluarganya. Alkitab itu berkata begini, orang malas jangan diberi makan. Tidak semua orang harus kita beri. Saudara harus berbuat baik, tapi tidak semua orang saudara harus memberi. Kebaikan itu tidak selamanya harus memberi uang. Kebaikan itu salah satunya juga mendidik orang untuk berdiri dan bertanggung jawab untuk hidupnya sendiri. Alkitab sudah mengajar, kita ini tidak dipanggil Tuhan untuk memelihara orang. Saya pernah menjelaskan, kita tidak dipanggil untuk menjadi babysitter bagi jiwa-jiwa. Tetapi kita dipanggil untuk memuridkan, yang artinya mendidik orang bergantung kepada Tuhan dan mendidik orang berdiri atas kaki dan imannya sendiri. Kita perlu memberi supaya orang bisa tertolong. Orang yang tidak bisa makan, kita kasih makan. Tetapi tidak semua orang kita beri roti. Tetapi ada orang yang kita kasih benih untuk mereka tabur. Ada orang yang kita kasih pancing, bukan ikan. Dan ada orang yang kita kasih jala dan kita latih dia bagaimana menjala ikan. Karena dia punya kapasitas lebih besar. Ibu ini salah besar waktu dia katakan dia membiayai semua orang. Kadang pada waktu orang berbuat baik, kadang tidak semuanya karena perbuatan baik, karena belas kasihan. Mungkin 80%-nya karena belas kasihan. Saudara cek, yang 20% kadang karena kesombongan. Kita merasa menjadi pahlawan. Kita senang disanjung-sanjung. Kita senang orang bergantung dan memuji kita. Sehingga kita terlena, yang akhirnya kita tanpa sadar telah menjadi Tuhan bagi mereka. Seakan-akan kalau kamu datang kepadaku, kamu baik kepadaku, wah kamu semuanya dapat jalan keluar. Sehingga semua orang menjilat kepada saudara. Banyak orang mendekati saudara karena mereka butuh dan karena mereka mencari keuntungan dari saudara. Jadi tidak semua orang yang suka memberi itu karena saudara mengasihi. Ya, saudara mengasihi, tapi biasanya hanya 80% paling tinggi. 20%-nya keangkuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan mengajar kita kerendahan hati. Suatu saat ada seseorang, hamba Tuhan. Ada orang yang mau sekolah Alkitab, tidak punya biaya. Selama ini kalau semua orang mencari dia untuk minta pertolongan. Dia dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang murah hati. Dan memang dia itu murah hati. Cepat untuk memberi. Sampai suatu saat Tuhan menegur dia. Waktu dia memberi, dia akan memberi, Tuhan katakan stop. Karena bukan kamu yang harus memberi. Tetapi aku akan memakai orang lain untuk memberi. Tiba-tiba, waktu dia melihat ada orang lain yang memberi, dia ada rasa nggak enak. Baru dia sadar siapa dirinya. Kok kayaknya ada yang hilang. Kok kayaknya
dia tidak menjadi pahlawan. Orang itu menjadi sangat berterima kasih dengan hamba Tuhan yang lain. Tidak kepada dia, karena dia tidak pemberi. Dan dia merasa tidak nyaman dengan hal itu. Dan dia baru sadar kalau selama ini ternyata dia menikmati, dipuji, menikmati, melihat orang suka dengan dia. Karena dia seperti seorang pahlawan. Ada suatu saat orang yang sangat kaya. Biasanya di gereja, itu ada persembahan itu di depan. Dan waktu itu, kotak persembahannya itu kotak kaca. Sehingga orang memberi berapa kelihatan. Mungkin jemaat gak terlalu kelihatan karena kalau orang mempersembahkan uangnya ke depan itu kan berbondong-bondong sehingga tidak terlihat. Tapi kan singer WL bisa lihat. Dan orang ini biasa duduk di depan dan terkenal sangat kaya dan dermawan. Dan Tuhan katakan bahwa hari ini dia harus memberi hanya 1.000 rupiah. Di situ dia langsung bergumul berat. Bergumulnya bukan karena tidak bisa memberi. Kan enak. Biasanya Tuhan itu minta rumahmu, seluruh rekeningmu, bahkan nyawamu mungkin. Tapi ini Tuhan suruh memberi cuma 1.000. Ternyata itu jauh lebih berat bagi dia. Karena waktu ke depan dia ngerasa sangat malu untuk memasukkan 1.000 rupiah di kotak persembahan. Pikirannya langsung berkecamuk. Wah, nanti orang lihat aku pelit lah. Nanti orang lihat aku nggak punya duit lah. Banyak sekali berkecamuk. Sampai Tuhan berkata, selama ini kamu memberi karena mengasihiku atau karena keangkuhanmu. Saya percaya dia juga memberi karena kemurahan. Dia juga memberi karena memang mengasihi Tuhan. Tetapi ada sekian persen di lubuk hati yang terdalam sebuah kesombongan. Itu sebabnya menabur benar. Saudara menabur keuangan, saudara menuai keuangan. Tetapi kalau saudara menabur keuangan dalam kebodohan, saudara itu juga akan menuai kebodohan. Sekalipun saudara akan menuai keuangan juga, tetapi itu saudara akan tuai kebodohan dulu. Makanya Alkitab berkata, orang malas jangan diberi makan. Dia cukup memberi kepada saudara-saudaranya supaya bisa sekolah. Setelah itu selesai. Jangan terus membiayai sampai mereka menikah dia tetap biayai. Mereka sakit dia biayai. Anak-anaknya minta disekolahkan dia biayai juga. Sehingga orang akhirnya bergantung kepada dia, tidak bergantung kepada Tuhan. Bahkan ada salah satu artis di Indonesia. Mungkin lebih tepatnya seorang pelawak ya, Nunung. Dia berkata dia membiayai keluarganya 50 orang. Dan sekarang waktu dia sakit tidak ada satu orang pun yang menolong dia. Ini bukan kebaikan, tapi kebodohan. Karena sekali lagi, kebaikan itu harus sesuai dengan firman, yaitu kebenaran. Saudara tidak dipanggil hanya untuk berbuat baik, tapi lebih dari perbuatan baik adalah berbuat benar. Berbuat benar artinya engkau menolong orang menurut cara yang diajarkan oleh firman Tuhan. Engkau mengeluarkan orang dari kemiskinan, bukan memelihara orang miskin untuk kamu biayai, untuk kamu kasih makan. Tetapi Tuhan itu memanggil kita mengeluarkan orang miskin dari kemiskinannya. Makanya kenapa kita dipanggil untuk mengajar, memuridkan, dan menjadi teladan. Demikian juga untuk memberi hutang. Jangan main-main soal uang. Firman Tuhan berkata cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Banyak orang tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan. Itu sebabnya jangan pernah mempercayakan uangmu kepada seseorang. Saudara tidak memberi hutang, itu bukan jahat. Tetapi mengajar orang.
untuk tidak gampang berhutang. Kalau toh saudara memberi hutang dengan nilai sedikit, hanya untuk menguji dia dan mendidik dia bertanggung jawab dengan keuangannya. Ada orang misalnya meminjam saudara 5 juta, kasih 1 juta. Apakah dia akan mengembalikan uangnya? Kalau dia mengembalikan uangnya, suatu saat dia pinjam 5 juta, jangan kasih 5 juta, tetap 1 juta. Supaya orang itu belajar bertanggung jawab dengan hutangnya. Sampai dia akhirnya belajar tidak berhutang. Kalau terus berhutang, dikasih utang, bayar, hutangnya kemudian lebih besar, lalu lebih besar dan lebih besar. Berarti dia tidak belajar untuk mengelola keuangan. Jangan menghancurkan hidupmu demi menolong kebodohan orang. Karena kita memang harus menolong orang dalam pergumulan, tapi bukan menolong orang yang tidak pernah belajar dari kebodohan. Contoh orang hidup di dalam utang. Banyak ini kesaksian. Kita bayarin dia utangnya, kita tutup hutangnya, supaya dia dimerdekakan dari ikatan hutang, supaya dia bisa menyusun hidup. Karena selama hutangnya akan terus berkembang karena ada bunga. Makanya kita menutup hutangnya supaya dia merdeka. Belum tentu orang itu keluar dari kebiasaan hutang. Nah, kalau kedua dia jatuh dalam hutangnya lagi, artinya dia bermasalah karena kebodohannya sendiri. Dia yang membangun masalah dalam hidup. Yang seperti ini, kita tidak bisa menolong dengan memberi uang. Tetapi kita hanya bisa mengajar dia untuk bertobat dari kebiasaan hutangnya. Karena setiap orang harus belajar bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Belajar mencari jalan keluar dari masalahnya sendiri. Orang lain hanya bisa menolong. Tapi kalau yang ditolong tidak mau bangkit dari kebodohannya, tidak mau berubah dari kebodohannya, tidak mau bangkit dari kejatuhannya, maka itu seperti saudara sedang menarik orang yang dia sendiri tidak mau diangkat. Itu seperti seorang dokter yang mau mengobati pasien yang tidak mau diobati. Hidup ini singkat. Kita menolong orang yang bisa ditolong. Kita mendidik orang yang mau dididik. Dan kita mau menolong orang yang memang mau berubah. Kita memberkati orang-orang yang bertanggung jawab. Bukan berarti gak boleh memberi orang-orang yang lain. Saudara memberi, boleh. Tetapi kalau sudah masalah memberi yang terus-menerus pada seseorang, maka saudara harus mendidik orang itu. Ada orang butuh pertolongan, saya akan memberi. Tetapi kalau itu sudah harus memelihara yang terus-menerus, maka saudara harus tahu siapa yang harus saudara tolong. Karena Tuhan itu pencemburu. Jangan mengambil posisi Tuhan bagi orang lain. Sehingga orang lebih suka minta tolong kepada kamu daripada Tuhan. Tetapi biarlah kamu menjadi orang yang memperkenalkan Tuhan dalam hidup mereka. Memperkenalkan hikmat kepada hidup mereka. Saudara memang harus menolong. Tapi sekali lagi menolong supaya mereka bisa bangkit berdiri. Bukan memelihara kebodohan mereka. Itu sebabnya ada istilah yang sangat benar. Menolong 1 kali orang berterima kasih. Menolong 2 kali orang menjadi bergantung. Menolong ketiga kali mereka akan merasa kamu memang harus dan kamu memang bertanggung jawab. Dan itu memang kewajiban untuk menolong mereka. Pada waktu saudara tidak menolong, maka mereka akan marah kepada saudara. Karena mereka sudah merasa bahwa itu kewajibanmu untuk menolong mereka. Suatu saat ada seseorang di sebuah desa. Ini ada di berita.
Selama ini dia memang seorang pengusaha yang termasuk makmur lah di desa itu, dia lebih makmur daripada orang lain. Pedagang ya, bukan pengusaha. Karena dia melihat kemiskinan di sana, sehingga dia itu selalu mengeluarkan uangnya untuk membayar listrik. Satu desa itu dia yang membayar listrik selama bertahun-tahun. Suatu saat ada pencalonan untuk menjadi lurah. Nah, dia mencalonkan diri karena dia berpikir dengan menjadi lurah, karena dia tahu bahwa dana dia semakin menipis, lebih baik dia menjadi lurah supaya dia bisa membangun desanya itu lebih makmur. Bukan hanya dengan dana dia. Kalau dia menjadi kalau dia menjadi lurah kan lebih bagus, dia bisa membangun desanya. Waktu dia mencalonkan diri untuk menjadi lurah, saudara tahu, tidak satu pun orang memilih dia. Karena benar-benar tidak ada satu suara pun untuk dia. Dan yang menang adalah orang lain. Sehingga dia tidak bisa menolong orang karena seluruh uangnya sudah habis dalam pencalonan diri sebagai lurah di situ. Sehingga dia tidak bisa kemudian bayar listrik untuk orang-orang desa. Dan lurah yang baru nggak mau bayar listrik untuk warganya. Sehingga hari itu listrik mereka semuanya mati. Mereka menuntut orang ini untuk membayar kenapa listriknya mati. Karena mereka berasa orang ini punya kewajiban untuk tetap membuat listrik mereka tetap menyala. Saya sampai waktu lihat ini, orang-orang ini tidak tahu terima kasih. Dan orang itu cuma berkata, minta maaf sekarang dana saya sudah habis, sehingga dia tidak bisa membiayai mereka lagi. Saudara, orang yang bermental miskin, dia tidak akan pernah bisa keluar dari kemiskinannya. Selama dia selalu merasa, selama dia selalu mengasihani diri sendiri. Dia selalu menuntut orang lain mengasihi dirinya dan selalu menuntut orang lain untuk bertanggung jawab atas hidupnya. Maka dia tidak bisa ditolong. Tapi orang yang miskin, yang benar-benar ingin dipulihkan, dia tahu berterima kasih. Dia tahu memakai kesempatan yang diberikan sebaik-baiknya. Dia sudah diberikan aliran listrik mungkin, dia sudah diberikan keuangan, bagaimana dia bisa memakai keuangan sebaik-baiknya. Yang ketiga, dia juga tahu memberi. Nah, inti dari pengajaran ini adalah saya mau mengajarkan bahwa engkau bisa memberi kepada orang lain, tetapi tidak semua orang harus diberi. Karena Tuhan berkata bahwa orang malas jangan diberi makan. Engkau memberi, engkau menolong supaya mereka bisa bangkit berdiri di atas kakinya yang sendiri. Berikutnya adalah pada waktu saudara menolong orang lain, jangan pernah berharap bahwa mereka nanti akan membalas saudara atau di masa depan mereka akan menolong saudara. Pada waktu saudara memberi, maka berilah dan lupakan itu. Dan engkau harus tahu membangun dirimu sendiri, karena masa depanmu adalah tanggung jawabmu. Engkau tidak bisa berharap dan mengandalkan orang lain, sekalipun orang lain itu adalah orang yang selalu kau beri, engkau biayai, bahkan mungkin engkau telah banyak berkorban untuk dia. Itu sebabnya engkau harus menolong orang lain, tapi jangan lupa untuk menolong dirimu sendiri. Engkau harus bisa menyimpan keuanganmu, engkau harus bisa menyusun masa depanmu. Kenapa? Kalau engkau bisa hidup makmur sampai tua, satu, engkau tidak akan bergantung kepada orang lain, engkau tidak akan menyusahkan orang lain, dan yang ketiga, engkau akan tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya engkau memang harus menyelamatkan orang lain, tapi jangan lupa untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, malam hari ini kami diajar untuk bertanggung jawab atas keuangan, atas berkat yang kau berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan, kami saat ini minta pengampunanmu karena seringkali kami mengambil posisimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hadapan orang. Tanpa kami sadar kami mencuri kemuliaanmu.
sehingga banyak orang lebih bergantung kepada kami daripada bergantung kepadamu. Mereka tidak belajar untuk berdiri atas iman mereka, tetapi mereka selalu bergantung bagaimana bisa menarik keuntungan dari kehidupan kami. Saat ini basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kami menolong orang lain karena kami taat kepadamu, bukan karena keangkuhan. Biarlah kami menolong orang lain dengan kebijaksanaan, tidak mengakibatkan mereka bergantung kepada kami, tapi membuat mereka bergantung pada Tuhan dan berdiri atas imannya sendiri dan bisa bertanggung jawab atas hidupnya. Kami bersyukur kepadamu dan saat ini hamba-Mu berdoa, Engkau memberkati semua orang yang sudah mendengar firman Tuhan ini, sehingga tidak ada orang miskin di antara kami, tidak ada orang yang angkuh di antara kami, dan kami diberkati dengan berkelimpahan. Para pengusaha-pengusaha yang saat ini hadir pun Engkau memberkati mereka dengan dahsyat, sehingga mereka semakin dapat menjadi berkat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti